menggugat pra peradilan. Saya tidak percaya sepenuhnya bahwa ini pejabat level tinggi dibohongi, bisa. Saya jadi kangen dengan yang namanya Ahok alias Basuki Cahayapurnama. Kalau tidak segera diumumkan resmi tersangka dalam jangka waktu sebulan. Saya menerima surat undangan klarifikasi. Sama seperti saya, kita kangen dengan kerja keras dan ketelitian Ahok dalam menjaga uang rakyat. Dan itu sudah tidak diragukan lagi. Bahkan dulu saat Ahok masih menjabat sebagai gubernur Jakarta, Ahok pernah menyisir anggaran 2016 hingga berminggu-minggu lamanya. Setiap harinya Ahok menyisir anggaran hingga larut malam. Dari penyisiran itu kemudian ditemukan setidaknya pernah ada anggaran sebesar 6,4 triliun rupiah yang berhasil diselamatkan oleh Ahok. Nah, dengan era Gubernur Anies Baswedan saat ini, Pejabat level tinggi dibohongi, bisa aja dia malah nyuruh dibohongi, kan bisa aja kan gitu kan. Ini karena kecil-kecil, sembunyi-sembunyi sana sini, lolos. Yang meloloskan siapa? Gubernur DKI Jakarta. Yang meloloskan itu. Ini Anies Baswedan, ya, anggaran APBD DKI Jakarta yang cukup besar ini sebetulnya kemana dipergunakan oleh Anies Baswedan? Pengadaan tanah untuk resen ini program Anies Baswedan. Bagaimana publik selama ini mengait-ngaitkan keberadaan Novel Baswedan yang ada di KPK sehingga Anies Baswedan menjadi tidak pernah tersentuh. Bambang Wijoyanto yang kemudian mantan pimpinan KPK yang kemudian menjadi diangkat oleh Anies Baswedan sebagai Ketua KPK DKI. Ya, dan ini terlihat kan ada jejaringnya bagaimana mereka ini bisa menjadi pelindung sebetulnya bagi Anies Baswedan karena ada pertemanan, ada hubungan, ada kedekatan. Biar bagaimana Bambang Wijoyanto ini mantan pimpinan KPK, tentu dia masih banyak teman-teman di dalam institusi KPK. Baswedan lah yang menghalangi KPK untuk tidak masuk ke DKI Jakarta. Saya yakin seyakin-yakinnya gubernur pasti dilaporkan oleh bawahannya terkait dengan pelaksanaan ini, karena ini adalah proyek dari program khusus dari Gubernur Anies Baswedan. Ini udah nggak ada harapan lagi nih bangsa ini, udah kayak gini. Namanya kita butuh banyak orang-orang yang mau berdiri untuk kebenaran, keadilan, dan kejujuran menjadi pejabat di Republik ini. Nah, disinilah peran politik. Tidak mungkin kita mau mengubah semua ini, mentransformasi semua ini tanpa kekuasaan. Dan untuk memperoleh kekuasaan itu mau tidak mau harus politik. Harusnya kalau saya ketua KPK, ini Anies Baswedan sudah saya tangkap. Nah, disitulah saya bilang bahwa Anies sedang mencari-cari sesuatu untuk membenarkan. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Bad Gating, warisan Ahok sulit dipreteli maka solusi Anies kelebihan bayar. Kata-kata kelebihan bayar menjadi semakin akrab di telinga kita. Anies telah mempopulerkan kata-kata ini. Urusan kata-kata, Anies lah ahlinya. Urusan kinerja, ya ampun, tak ada prestasi yang bisa dibanggakan. Tak ada perubahan signifikan kota Jakarta. Apalagi urusan COVID, tak ada kreativitas. Anies yang benar-benar cemerlang, kecuali bermain peti mati dan suara getar. Macam Toys yang bikin gregetan karena sedang bergetar. Selang beberapa waktu jabatan Anies, warga bingung Jakarta kembali banjir dan bahkan lebih parah semenjak Anies jadi gubernur. Istilah Sundatullah hanya kata polesan agar para makhluk yang mabuk agama merasa senang dan milih Anies waktu Pilkada DKI 2017. Dan terbukti selama masa jabatannya, Anies hanya omong doang. Kata-kata adalah ngeles-ngeles bukan kerja-kerja. Normalisasi pun dibenturkan dengan kata naturalisasi hanya karena tidak bisa dan tidak mau bekerja. Apa yang sudah Ahok rancang, berangsur-angsur Anies merusaknya. Karena itulah istilah kelebihan bayar adalah bentuk ketidakbecusan Anies mengurus Jakarta. Anggaran pun menjadi sangat boros dan selama masa pandemi pun banyak sekali permasalahan hingga pemborosan anggaran. Formula E, patung bambu Senggala, bongkar pasang trotoar, reklamasi rumah DP 0 rupiah, lem Aibon, dan sederet proyek bermasalah yang tidak memberikan manfaat kepada banyak warga Jakarta. Pastilah yang untung adalah yang ketimbang proyek itu. Entah kapan KPK benar-benar memeriksa Anies dan membongkar semua kejanggalan itu. Kita tunggu saja. Jika Anies masih melenggang, berarti sudahlah ada yang tak beres. Apakah kelebihan bayar itu sama dengan upaya percobaan korupsi? Kita lihat saja nanti. Memang tak mudah meringkus makhluk yang licik.
Diberitakan bahwa Anies telah memboroskan anggaran sebanyak 5,85 miliar untuk beli masker. Dan ini temuan BPK, bisa cek beritanya di sini. Apakah pemborosan ini ketidaksengajaan ataukah sebuah trik atau pura-pura salah hitung? Perlu penggalian dan investasi mendalam kasus anggaran ini. Ini baru soal masker, bagaimana dengan proyek lain? APD, hand sanitizer, dan lainnya. Kepala BPK DKI Pemut, Aryo Wibowo, lewat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020, Anies kelebihan membayar pengadaan masker, respirator, N95 hingga 5 miliar dari pos belanja tak terduga. APBD DKI tahun 2020, Pemut menyebut membeli masker pada dua perusahaan berbeda, yakni PT IDEAS dan PT ALK. Harga yang didapatkan dari tiap perusahaan juga berbeda. Wow, berbeda! Permasalahan di atas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah. Senilai 5 miliar 850 juta. Ujar Pemut dalam laporannya dikutip Kamis 5 Agustus. Apakah Anies memang suka pemborosan ataukah ada istilah lain untuk menutupi kata pemborosan ini sehingga ia mau cari aman dan tidak diperkarakan? Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandainya Anies merangkai kata, tetap saja adalah gak benar. Diduga keras ada yang tak beres soal anggaran selama Anies menjabat. Itulah kenapa Ahok melakukan berbagai terobosan agar anggaran DKI tidak mudah dipermainkan. Dengan teknologi e-budgeting, Anies dan kroni-kroninya tak berkutik melakukan upaya kelebihan bayar. Karena itulah Anies menyalakan teknologi warisan Ahok, namun segera dibantah oleh mantan staf Ahok, Imam Mahdiah. Tampaknya di sini ada dugaan Anies dan kelompoknya mencari celah, namun sayangnya teknologi itu dirancang dengan sangat ketat. Maka karena itulah bisa jadi tak berkutik mempreteli teknologi ini. Maka dicarilah cara lain yang bisa selalu mendapatkan kelebihan bayar. Teknologi itu selama digunakan secara jujur, maka tidak ada masalah. Jika sudah niat melakukan kelebihan bayar, maka teknologi itu memang dianggap masalah. Hanya orang bermasalah dan niat kelebihan bayar akan kesulitan menggunakan teknologi e-budgeting. Rupanya Anies hanya cari untung saja selama menjabat di DKI, bukan untuk mensejahterakan warga Jakarta, tapi yang sejahtera para loyalis Anies. Apalagi ambisi untuk 2024 terbayang terus. Segala cara harus dikerahkan dan sang bohir juga sudah ambil ancang-ancang. Tapi semoga mereka kewalahan sehingga lenggah dan tidak tercapai misi liciknya itu. Selain urusan masker dan yang berkenaan dengan pandemi, ternyata kelebihan bayar gaya Anies sudah sering terjadi. Salah satunya juga adalah soal anggaran Transjakarta. Soal kelebihan bayar ini kalau sering terjadi, apakah tidak ada unsur kesengajaan? Apakah Anies tidak tahu bawahannya? Kalau tidak tahu berarti tidak kerja dong. Seorang gubernur pastilah tahu jika ada bawahannya yang agak aneh soal anggaran. Di masa Ahok begitu jeli soal anggaran, sehingga pemakaiannya pun tepat sasaran dan tidak boros. Kecakapan? Ahok mengelola anggaran Jakarta adalah demi warga. Ahok sudah berusaha menyeimbangkan si kaya dan si miskin agar saling memberikan manfaat. Jika anggaran dikelola dengan jujur dan profesional, pastilah pembangunan di Jakarta maju pesat. Pengangguran dan para kadrun akan bermutasi menjadi makhluk yang bersyukur. Namun kenyataannya era Anies anggaran sering ditemukan kelebihan bayar. Apakah Anies dan anak buahnya sudah pikun matematika? Ataukah itulah cara baru untuk mendapatkan kelebihan dan mengobrol-obrol Jakarta? Jika itu sering terjadi, warga pun akan dirugikan. Pelayanan birokrasi di era Anies nampaknya sudah mulai amburadul. Beda jauh dengan zamannya Ahok dulu, birokrasi disiplin dan pelayanan prima. Sabarlah warga Jakarta, mungkin itulah nasibmu mendapatkan gubernur yang sering kelebihan bayar. Sementara kalian menerima bansos dengan banyak kortingan, alias sudah disunat karena gak benar malas mengecek data yang real. Kalian harus banyak-banyak berdoa saja, semoga periode berikutnya tidak menemukan lagi gak benar yang seperti Anies. Amin ya Rabb.